Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada video saya ini saya akan membahas materi kelas 9 dengan subbab sistem reproduksi manusia. Apa itu sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi manusia adalah organ yang bertanggung jawab pada proses reproduksi, yaitu pada proses pembentukan individu baru. Nah, sistem reproduksi ini ada dua, pada wanita dan laki-laki. Berikut penjelasannya, perbedaan dan penjelasannya. Yang pertama, sistem reproduksi pada laki-laki. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh wanita. Apa saja organ atau bagian-bagian dari sistem reproduksi laki-laki? Yang pertama ada testis, ada penis, ada vas deferens, ada epididymis, ada kelenjar prostat, ada vesicula seminalis, terus ada apa yang terakhir, kelenjar Keuper. Terus ada fungsi-fungsinya, yaitu epitestis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Terus epididymis tempat penyimpanan sementara sperma. Jadi sperma yang dihasilkan laki-laki itu disimpan di epididymis. Terus kelenjar aksesoris yaitu kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Keuper yang menghasilkan cairan yang menunjang kehidupan sperma. Terus ada vas deferens yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke utera. Apa itu utera? Utera adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dari dan menjadi jalan keluarnya urin dan sperma. Terus yang terakhir adalah penis, yaitu organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Terus yang kedua yaitu sistem reproduksi pada perempuan, berfungsi untuk menghasilkan sel telur, tempat fertilasi atau pembuahan, dan perkembangan zigot. Ya, organ-organ pada sistem reproduksi perempuan itu ada 4. Yang pertama ada tuba fallopi, ovarium, ada vagina, dan ada uterus. Terus fungsinya yaitu yang pertama ovarium untuk menghasilkan sel telur dan hormon testosteron dan progesteron. Untuk tuba fallopi yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan tempat terjadinya fertilasi atau pembuahan. Terus uterus yaitu organ berbentuk pipi yang berfungsi sebagai tempat atau wadahnya perkembangan janin atau wadahnya bayi. Terus vagina yaitu saluran yang penghubung uterus dengan dunia luar atau juga disebut dengan saluran untuk melahirkan, tempat bayi dikeluarkan. Terus vulva itu bagian luar organ reproduksi perempuan, kayak bibirnya vagina itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilasi, yaitu meleburnya sel telur dan sel sperma, terus kemudian menjadi zigot, zigot menjadi janin, terus janin menjadi bayi, terus setelah dilahirkan menjadi anak-anak. Yang berikutnya yaitu pubertas. Apa itu pubertas? Yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Terus ini mestinya ada tanda-tanda yang dialami baik laki-laki dan perempuan. Nah, ini tanda-tandanya. Perubahan yang dialami pada laki-laki yaitu nanti biasanya tuh mimpi basah, terus tumbuhnya jenggot, terus suaranya serak, terus suaranya membesar deh, suaranya membesar, terus tumbuh ini buah putih di sini, dadanya menjadi bidang, tumbuh rambut di sini juga, di kemaluan juga. Ya, kalau pada perempuan itu ya hampir sama, cumanya kalau perempuan itu mengalami menstruasi. Ya, apa itu menstruasi? Menstruasi yaitu ketika sel telur tidak dibuahi maka terjadilah menstruasi.
Terus pada perempuan itu tanda-tandanya juga itu yang pertama kan menstruasi, terus muncul pertumbuhnya payudara, terus kadang juga suaranya semakin cempreng itu juga. Nah, terus yang selanjutnya itu kesehatan reproduksi ya, menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk menjaga dari penyakit atau ya bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Itu ada beberapa cara untuk menjaga alat reproduksi kita, yaitu yang pertama menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara ya setelah BAB, setelah pipis kita dibersihkan dengan air bersih atau menggunakan tisu. Kalau orang luar kan menggunakan tisu. Terus mengganti celana dalam itu juga bisa untuk langkah menjaga kebersihan organ reproduksi. Terus memilih pasangan yang sehat dan tepat, itu kan biasanya ya ada yang yang punya penyakit penularan lewat kelamin kan juga ada. Kita harus memilih pasangan yang tepat dan sehat. Terus yang berikutnya yaitu jangan hamil di luar nikah kalau bisa, itu gitu kan bisa juga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Terus rajin periksa ke dokter, terus rajin kalau kita merasakan apa-apa gitu ya segera konsultasi ke dokter. Menunda pernikahan muda atau pernikahan dini ya seperti yang saya sebutkan tadi juga. Terus mencegah penularan penyakit atau penyakit menular seksual atau PMS, itu juga salah satu caranya. Ini ada beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu ada kanker serviks, kanker testis, infeksi, terus kista ovarium, mioma, dan infertilasi. Apa aja itu? Ya, ini. Yaitu infertilasi itu ketidakmampuan untuk memiliki anak atau mandul. Terus kanker testis, kanker yang terjadi pada testis, ini yang terjadi pada laki-laki. Terus berikutnya kista ovarium, yaitu kista yang berisi cairan yang ada pada ovarium, biasanya ini terjadi di perempuan. Terus yaitu yang berikutnya kanker serviks, kanker pada leher rahim. Terus mioma yaitu tumor jinak pada uterus. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan dari saya itu kurang jelas atau kurang menarik, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.